Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel saya Hadi Panca Reaction dan juga vlog ya. Kali ini saya mau mereaction sebuah video perkembangan tentang progres pembangunan ibu kota Nusantara yang sebentar lagi akan menjadi tempat bersejarah, yaitu untuk memperingati 17 Agustus, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Seperti apa persiapannya dan seperti apa progres pembangunannya, kita akan mereaction videonya. Ini dari channel YouTube-nya Ikhfa Story namanya. Nanti ya, saya sematkan linknya khusus buat kalian semuanya yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen saya, dan jangan lupa dukung terus channelnya Ikhfa Story juga. Barangkali kalian ingin menonton video aslinya, kalian bisa langsung kunjungi di Ikhfa Story channel, nama channel YouTube-nya. Kalau misalkan kalian semua pengen nonton video aslinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Yuk, bentar dulu, pasang ini dulu. Udah bagus ya. Segera berlangsung di ibu kota negara, Nusantara. Wilayah yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini disiapkan untuk kali pertama menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Sejumlah persiapan terus dimatangkan demi menyukseskan gelaran yang akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Bukan dalam waktu yang singkat, persiapan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Tuh, bener kan? Persiapannya udah disiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi jangan bilang kalau ini memaksakan atau mungkin kalian merasa eh, benar sendiri. Kadang ada yang berkomentar juga kan, ada yang bilang katanya ini sebenarnya ini proyeknya masih belum selesai, masih amburadul gitu. Belum waktunya siap untuk dibuat tempat upacara, tapi masih maksa banget gitu. Bukan maksa, ini memang udah disiapkan dari jauh-jauh hari. Dan juga kalau belum siap, nggak mungkin lah presiden atau semua pemerintah itu bakal menyelenggarakannya di IKN seperti itu. Upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilangsungkan di lapangan yang berada 100 meter di depan Istana Garuda. Sejak pertengahan Juli, lapangan ini dipastikan siap 100% menggelar upacara. Ini view-nya bagus banget ya. Pas di sini nih view-nya bagus banget, memang udah kelihatan bangunan dari Istana Negara juga bentuknya Garuda. Oh ya, kemarin ada juga yang komen katanya istananya mirip kelelawar. Jangan salah, kalian juga nggak bakal bisa lihat kelelawar segede itu. Nah, itu bener-bener bagus, memang udah, kalau menurutku beda lah jauh sama kelelawar. Ya mungkin kaum-kaum julid aja ya yang biasanya kan kasih pendapat seperti itu, kaum-kaum sakit hati. Maaf nih ya, kaum-kaum sakit hati lah saya sebutnya kayak gitu. Lapangan yang diapit sejumlah gedung kementerian dan taman ini sudah rapi dan siap untuk digunakan. Lapangan upacara di IKN Nusantara memiliki ukuran 100 kali 100 meter. Tuh, 100 kali 100 meter loh lapangannya. Siapa bilang sempit? Ada yang kemarin bilang katanya masih lebih lebar lapangan yang di Istana Merdeka Jakarta katanya. Ini loh 100 meter kali 100 meter. Kalian harus tahu. Ya kelihatannya kecil lah, soalnya bangunannya kan gede-gede yang di pinggirnya. Jadi kelihatannya kayak yang sempit gitu. Soalnya bangunannya memang bangunan gede semua di pinggirnya. Kalau di Istana Merdeka kan istananya nggak terlalu sebegitu gedenya, jadi terlihat lapangannya kayak yang lebar gitu perbedaannya. Lapangan upacara ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung peserta upacara hingga 8.000 orang. Tak hanya lapangan, podium upacara juga sudah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini. Selain itu, Istana Garuda juga telah berdiri kokoh dan siap digunakan.
Walaupun sempat terhambat cuaca, tapi pembangunan istana yang murni dibangun oleh anak bangsa ini berhasil diselesaikan. Nah, terus kalian nggak mau bangga gitu? Ini bangunan asli loh, asli karya anak bangsa. Dan kalau yang Istana Merdeka kan, saya juga dengar kabar kan kalau yang di Istana Merdeka Jakarta itu sisa bangunan dari kolonial Belanda. Nah, yang ini memang murni hasil pembangunan dari anak negeri sendiri, anak-anak bangsa, juga arsiteknya, juga yang ngerancang seperti apa model bangunannya itu semuanya anak-anak bangsa, anak-anak negeri Indonesia. Jadi kalian harusnya bangga lah. Masa iya nggak bangga? Gimana coba jadi warga Indonesia nggak bangga sama negaranya sendiri? Ruangan-ruangan utama yang ada di dalam Istana Garuda telah siap digunakan. Tak hanya untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga untuk kegiatan keseharian Presiden. Kesiapan itu ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang telah menjalankan tugasnya berkantor di Istana Garuda akhir bulan lalu. Berbicara soal Istana Garuda tak hanya mengenai bangunan utamanya, tapi juga ornamen burung Garuda yang telah berdiri gagah, menegaskan identitas Istana Kepresidenan Republik Indonesia di ibu kota negara Nusantara. Pemasangan bilah tertinggi pada sayap Garuda sisi barat menjadi penanda selesai dibangunnya Istana rancangan Nyoman Nuarte, seniman patung terkemuka Indonesia. Kalau malam hari ya guys, penampilannya bagus banget itu. Bagus banget lampu-lampunya. Jelas-jelas itu lampunya memang bagus banget sih. Itu masih belum 100% loh. Ini di tahap 1 masih 90 sekian persen gitu. Pembangunannya di tahap 1. Soalnya ini kan pembangunannya pembangunan ibu kota Nusantara ini kan bukan pembangunan yang sebentar ya. Ini proyek berjangka waktu lama, kayak misalnya tahap 1 ini apa dulu gitu, tahap 2-nya apa lagi gitu. Ini tahap 1-nya masih 90 sekian persen gitu selesainya. Dan ini udah sebagus ini. Kan kayaknya kalau nggak salah itu pembangunannya ada 5 tahap tuh. Ini baru tahap 1 belum selesai. Sebagus ini sudah, gimana kalau misalkan semua tahapnya selesai dan rampung 100%? Emang kalian nggak bangga gitu, nggak pengen berkunjung ke sini? Pemerintah juga telah menyiapkan akomodasi untuk para peserta maupun petugas upacara, termasuk para tamu undangan, baik transportasi di dalam IKN Nusantara maupun sarana dan prasarana transportasi antar kota. Kereta otonom tanpa rel sudah mulai diuji coba dalam kawasan Nusantara dan diharapkan dapat beroperasi membawa para peserta upacara pada 17 Agustus. Itu kereta otonom itu ada juga yang komentar kemarin, kenapa nggak dikasih nama bis aja katanya. Soalnya kan itu kan nggak pakai rel, pakai ban gitu. Kenapa nggak dikasih nama bis aja? Kalau bis itu biasanya penumpangnya maksimal 60 orang. Nah, itu namanya bis. Nah, kereta otonom ini berkapasitas lebih dari 300 orang, jadi udah bisa termasuk sebagai kereta. Dan yang namanya kereta otonom itu gara-gara memang dia nggak punya rel. Kalau pakai rel di sini pasti masih memakan anggaran lebih lagi, kayak datengin relnya atau fasilitasnya. Dan juga kalau jalurnya kereta api yang memakan rel, itu nggak bisa dilewatin kendaraan umum juga, kayak gitu. Harus tahu lah, soalnya kan ini smart city, kota cerdas. Kayak gitu, jadi biar semuanya itu nggak ada salah paham lah. Kayak kemarin ada yang bilang kenapa nggak dikasih nama bis gitu. Selain itu, sejumlah kendaraan lain juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi pada saat upacara berlangsung di IKN Nusantara. Prasarana penghubung IKN dengan wilayah sekitar juga telah disiapkan, salah satunya dengan peresmian jembatan Pulau Balang yang dilakukan Presiden Joko Widodo akhir bulan lalu. Hotel-hotel yang ada di IKN juga sudah siap dihuni para tamu undangan dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan menjelang upacara perdana kali ini, okupansi atau tingkat keterisian hotel-hotel baik di IKN maupun kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan sudah sangat tinggi dan telah dipesan sejak awal tahun. Yang memesan tiketnya dari awal tahun guys. Ini acaranya baru bulan Agustus, berarti awal tahun itu sekitar Januari mungkin ya, Januari Februari udah ada yang pesen.
itu kadang ya juga bukan warga negara Indonesia asli lah, mungkin yang pesan hotelnya juga kan pasti dari segala penjuru dunia ya, soalnya kan IKN juga yang tahu sudah bukan cuma warga Indonesia doang, yang tahu juga seluruh mancanegara juga udah tahu kalau Indonesia itu membangun ibu kota sebagus dan artistik kayak gini gitu pembangunannya. Wis, ini bener-bener lampunya bagus banget ini. Kita bisa apa ya, lihat lampu-lampunya baru kali ini loh, lihat itu bangunan Istana Garudanya juga udah dipasangi lampu, dan pas malam hari itu udah kelihatan bersayap gitu ya. Dan juga penempatan lampu-lampunya itu membuat apa ya, detail-detail sayap Garudanya itu kelihatan semua gitu. Bagus ini kelihatannya seperti ini. Seperti itu kira-kira lah guys, progres pembangunan di ibu kota Nusantara ya. Ternyata semuanya sudah disiapkan, dan juga bangunannya juga udah banyak yang berdiri dan udah ada yang rampung 100%, seperti hotel atau bangunan Kemenko, juga rumah tapak jabatan menteri juga udah disiapkan di situ biar bisa menampung semua peserta upacara, biar cukup lah buat tempat tinggalnya peserta upacara dulu sementara selama pelaksanaan 17 Agustus ini. Oke, mungkin sekian dulu video reaction kali ini. Jika kalian suka, like dan komen atau subscribe ya, jangan lupa. Dan bentar, mungkin saya akan sematkan link video aslinya di bawah nanti di deskripsi. Silahkan cek sendiri jika kalian ingin menonton langsung video originalnya, yang enggak kepotong-potong dari komentar saya juga. Mungkin kalian mohon maaf lampunya agak itu. Ya udah, sekian dari saya. Mungkin kita ketemu lagi di reaction berikutnya, atau mungkin kalian ada saran saya harus nge-reaction video apa lagi, silakan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.